Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D ingin mempresentasikan laporan akhir RZWP 3K Wilayah Perencanaan Palang dan Tuban. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakram, NRP 1150. Perkenalkan, nama saya Zidan Torik dengan NRP akhir 1137. Perkenalkan, nama saya Aditya Matfaida dengan NRP akhir 1160. Perkenalkan, nama saya Kayla Cerisa Fasya, NRP akhir 1146. Perkenalkan, saya Auris Kijarunisa dengan NRP 1133. Perkenalkan, saya Fania Reta Salsabila Putri, NRP akhir 1143. Perkenalkan, saya Nanda Nindita, NRP akhir 1148. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darmelda dengan NRP akhir 1162. Dan saya Novala Daniel Medan, NRP akhir 1147. Untuk outline yang akan dibahas, yang pertama isu strategis, yang kedua visi misi tujuan arahan kebijakan dan strategi, yang ketiga rencana struktur ruang laut dan pesisir, yang keempat rencana pola ruang, kelima skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan, keenam arahan kebijakan peruntukan ruang pada sepadan pantai, ketujuh arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir, kedelapan peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang perairan pesisir, dan yang terakhir adalah arahan pengendalian dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pesisir. Perkenalkan, nama saya Nanda Nindita dengan NRP 1148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu strategis di wilayah perencanaan kami. Isu strategis di wilayah perencanaan kami terbagi menjadi 3. Next. Yang pertama ada pencemaran dan sampah, di mana berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa sepanjang pantai di WP Tuban Palang terdapat banyak timbunan sampah yang mayoritas dihasilkan oleh sampah rumah tangga. Kemudian terdapat pencemaran dari aktivitas industri pengolahan rumah tangga. Kemudian kedua hal tersebut mengakibatkan turunnya kualitas perairan yang menjadi ancaman bagi pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa-jasa lingkungan lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Palang, sudah terdapat beberapa upaya dan pengendalian oleh pemerintah setempat, namun masyarakat sekitar dinilai kurang peduli dan masih membuang sampah di tempat yang sama. Kemudian hal tersebut itu berdampak pada pencemaran laut. Penyebab lainnya juga karena adanya penggalian sedimen yang dilakukan secara ilegal. Dari kebiasaan buruk masyarakat tersebut, dampak yang dihasilkan tentunya yang pertama menurunkan kualitas perairan pesisir, yang kedua kawasan pantai kotor oleh sampah yang menumpuk, yang ketiga hilangnya ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, hingga rumput laut, yang keempat perairan pesisir menjadi keruh dan merusak habitat organisme laut. Next. Kemudian masuk ke isu strategis yang kedua, yakni produksi perikanan terbesar. Pada wilayah perencanaan memiliki hasil tangkapan yang sangat berlimpah. Di kedua PPI di WP memiliki hasil tangkapan yang berkontribusi sebesar 19.064 ton atau setara dengan 56% di Kabupaten Tuban. Namun hasil tangkapan dari kedua PPI sebagian besar dipasarkan pada TPI-nya langsung. Untuk hasil tangkapan di kecamatan pesisir lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Kemudian pada tahun 2023 ikan biji nangka menjadi ikan yang memiliki nilai produksi tertinggi mencapai 800 kilo. Ikan ini dijual langsung pada TPI yang tersedia dengan harga rata-rata sekitar 7.000 per kilonya. Kemudian selain ikan biji nangka terdapat ikan suwangi yang juga menjadi ikan yang berpotensi untuk diolah untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi tinggi hingga mencapai nilai ekonomi 20 juta. Perkenalkan, saya Fania Reta Salsabila Putri dengan NRP akhir 1143. Selanjutnya di sini ada isu yang ketiga, yaitu isu marginalisasi masyarakat pesisir. Bisa dilihat pada diagram yang berwarna kuning itu sebesar 27% dari total populasi masyarakat di desa yang terletak di pesisir memiliki tingkat pendidikan setara SD. Kemudian disusul dengan yang SMA sederajat sebesar 22% yang berwarna oranye. Hal ini mengindikasi rendahnya taraf pendidikan masyarakat di desa pesisir dibanding dengan rata-rata pendidikan masyarakat pada umumnya. Tingkat pendidikan yang rendah di masyarakat pesisir ini membuat mereka kesulitan untuk bersaing dalam ekonomi modern dan seringkali tidak mampu menghadapi perubahan sosial ekonomi. Selanjutnya ada penggunaan alat tangkap ikan ilegal. Di sini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Rukun Nelayan setempat,
Para nelayan seringkali menggunakan alat tangkap ilegal karena alat tangkap tersebut dapat menangkap ikan dengan jumlah yang banyak tanpa mempedulikan dampak terhadap lingkungannya. Bisa dilihat pada gambar ini merupakan alat-alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan. Yang di komen barusan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Fayuda dan NRP akhir 1160. Selanjutnya masuk ke bab visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi. Jadi dalam merumuskan visi, kita memperhatikan atau mengacu pada pedoman yang pertama, isu strategis yang telah kita rumuskan. Yang kedua adalah berdasarkan hasil analisis kita pada laporan pendahuluan pada bab analisis. Dan yang ketiga adalah berdasarkan hasil kondisi existing dan peraturan pendukung lainnya, sehingga dirumuskanlah sebuah visi, yaitu mengembangkan wilayah perencanaan sebagai kawasan kuliner berbasis hasil perikanan tangkap yang berkelanjutan guna meningkatkan ekonomi lokal dan kelestarian lingkungan laut. Berdasarkan visi tersebut diturunkan menjadi 4 misi. Yang pertama adalah mengembangkan kawasan kuliner berbasis perikanan tangkap dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Yang kedua, menjaga stabilitas produksi perikanan tangkap dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem laut dan pesisir. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan sumber daya laut dan pesisir yang berdaya guna. Dan yang terakhir adalah menciptakan aktivitas masyarakat pesisir yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian lingkungan laut. Melalui misi tersebut, diturunkan lagi menjadi tujuan perencanaan pada wilayah perencanaan yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi, karakteristik wilayah pesisir. Yang ketiga adalah kondisi objektif yang ingin dicapai pada wilayah perencanaan, dan yang terakhir adalah isu strategis. Dan diturunkan menjadi 3 tujuan yang berdasarkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Tujuan ekonominya yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya lokal guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, tujuan lingkungan yaitu memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir adalah tujuan sosial, yaitu mendorong kolaborasi antar sektor serta mengoptimalkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhan dengan RPR 1162. Nah, ini saya akan menjelaskan kebijakan strategi. Jadi untuk misi pertama, kita mengembangkan kawasan kuliner berbasis perikanan tangkap dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Jadi untuk kebijakan itu ada 2. Yang pertama itu adalah peningkatan daya saing kuliner lokal berbasis perikanan tangkap. Nah, itu strategi itu ada 3. Yang pertama itu menentukan lokasi strategis untuk pengembangan kawasan kuliner itu sendiri, terus melakukan pengolahan ikan yang memiliki nilai jual yang tinggi, terus yang terakhir itu mengintegrasikan kawasan kuliner dengan potensi wisata lokal. Yang kebijakan kedua itu adalah peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk. Jadi untuk strateginya itu ada 2. Yang pertama itu mendorong peningkatan hasil tangkapan lokal dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang aktivitas perikanan tangkap untuk nelayan. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis dan produksi tinggi guna diolah untuk ditingkatkan produksinya menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah. Terus untuk misi yang kedua itu menjaga stabilitas produksi perikanan tangkap dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem laut. Itu kebijakannya ada 1, yaitu penegasan zonasi area perikanan tangkap dan aktivitas lain yang dapat mempengaruhi. Strategi itu ada 3. Yang pertama itu mengendalikan dan memonitor pemanfaatan ruang laut yang berdasarkan intensitas dan jenis penggunaannya. Yang kedua itu menetapkan zona inti perikanan tangkap yang dikhususkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional atau lokal. Dan yang terakhir itu mengelola dan mempertegas pemanfaatan ruang laut yang tumpang tindih guna menghindari konflik pemanfaatan ruang laut. Next. Jadi kita masuk ke misi ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberdayakan sumber daya laut dan pesisir secara tepat guna. Kebijakannya itu ada 1, yaitu peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk strateginya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir dalam pengolahan produk ikan dengan teknologi yang tepat guna. Terus yang kedua itu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Yang ketiga itu pembentukan koperasi nelayan guna membantu masyarakat pesisir dalam pembiayaan. Untuk misi yang keempat yaitu menciptakan aktivitas masyarakat pesisir yang ramah lingkungan dan mendukung kelestarian lingkungan laut.
Untuk kebijakannya itu ada satu, yaitu penegasan aturan mengenai aktivitas masyarakat di lingkungan pesisir. Dan strategi itu ada dua. Yang pertama itu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang pemberdayaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan. Yang kedua itu memberlakukan skema insentif dan disinsentif atau sanksi bagi pelaku pelestarian atau kerusakan ekosistem pesisir. Oke baik, perkenalkan nama saya Zidan Torik dengan NRP Akhir 1137. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana alokasi ruang. Oke, pertama di sini ada framework dari rencana alokasi ruang. Ini sederhananya ini adalah bagian akhir bagaimana kami bisa menentukan rencana zonasi WP3K terkait dengan struktur maupun pola ruang laut. Nah, di sini kami membagi menjadi dua analisis ya, ada analisis spasial ada di sebelah kanan dan juga analisis non spasial di sebelah kiri. Nah, untuk analisis spasialnya kami menentukan analisis yang mana itu berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas di wilayah pesisir. Itu ada 5 zona yang kami tentukan, itu ada zona pariwisata, zona pelabuhan, zona pertambangan, zona perikanan budidaya dan juga zona perikanan tangkap. Dan di salah satu atau di salah dua dari zona itu terdapat subzona, yaitu misalkan ada di zona pariwisata itu ada 3 subzona dan juga zona perikanan budidaya ada 6 subzona. Nah, bagaimana kami mendapatkannya? Itu kami menggunakan kriteria atau parameter yang berada pada pedoman penyusunan peta riset P3K provinsi. Nah, variabel tersebut itu terdiri dari data dasar ataupun data tematik yang berupa mayoritas atau mostly-nya itu terdiri dari data-data barometri berupa kayak salinitas, kecerahan, arus, pH dan sebagainya. Nah, dari data-data tematik tersebut kita melakukan offline menggunakan tools MethodSum. Kenapa kami menggunakan tools MethodSum? Karena menurut kami sekiranya itu merupakan tools yang paling tepat dikarenakan parameter yang kami gunakan itu terdapat masing-masing bobot pada setiap variabelnya. Kemudian dari hasil overlay tersebut didapatkanlah analisis kesesuaian perairan berdasarkan dari analisis sosial. Nah, kemudian sebelum kami menentukan rencana zonasi, kami mempertimbangkan juga dari analisis spasialnya. Itu seperti berupa dari analisis kebijakan dan kewilayahan itu gimana, juga analisis infrastruktur itu gimana, analisis demografi dan sosial budaya maritim itu gimana dan sebagainya. Kemudian setelah kami kompilasikan dan kami sesuaikan dari analisis spasial dan non spasialnya, maka kami dapat menentukan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil pada pola maupun struktur ruang lautnya. Next adalah rencana struktur ruang laut dan pesisir. Kami membagi menjadi 2 sub, itu adalah sub pertumbuhan kelautan dan perikanan dan juga sub sistem jaringan energi dan kelistrikan. Yang pertama adalah sub pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan. Kami mendapatkan itu adalah sentra kuliner dan juga pelabuhan perikanan. Sentra kuliner sendiri ini merupakan jadi tema atau topik utama kami. Itu adalah mengembangkan sentra kuliner perikanan tangkap. Nah, dasar pembentukannya dari sentra kuliner itu yang pertama ada pusat pertumbuhan sebagai pusat perkotaan. Bisa dilihat pada gambar bahwasannya di yang ada simbol ikan warna kuning itu merupakan dari sentra kuliner kegiatan perikanan tangkap di wilayah perkebunan kami. Nah, kenapa kami memilih Kecamatan Tuban? Dikarenakan Kecamatan Tuban merupakan salah satu ibu kota kabupaten pada Kabupaten Tuban atau tanda kutip sebagai pusat perkotaannya. Kemudian yang kedua adalah keberadaan Plaza Ikan menjadi modal awal yang mumpuni. Kemudian yang ketiga adalah lokasi yang dekat dengan wisata yakni Pantai Gunung dan juga alun-alun Kota Tuban. Harapannya para wisata ataupun para pengunjung yang datang dari sekitar kawasan sekitar wilayah perencanaan maupun dari luar kabupaten maupun luar provinsi itu dapat menikmati hidangan atau sajian yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Tuban sendiri. Kemudian yang keempat adalah koridor jalan Pantura sebagai jalan antar provinsi yang memiliki tingkat mobilisasi yang tinggi. Oke, ini ada tanda keterkaitan yang misalkan dari sentra ke pelabuhan dan pelabuhan ke sentra kuliner. Ini mengartikan bahwasannya antara sentra kuliner dan pelabuhan perikanan ini saling memiliki keterkaitannya. Semisal di pelabuhan perikanan itu kan tempat sebagai hasil tangkapannya. Nah, hasil tangkapannya itu merupakan dari sumber dari mereka mengembangkan atau memperjualbelikan atau menghidangkan sajiannya, itu sajian hidangan laut itu di sentra kuliner. Kemudian terdapat juga arahan pengembangan terhadap sentra kuliner. Yang pertama adalah pengembangan sentra kuliner wajib memenuhi sarana prasarana minimum seperti menyediakan fasilitas kebersihannya seperti toilet dan sebagainya. Kemudian mungkin mengatur terkait dengan IPAL atau instalasi pengurangan air limbahnya, kemudian dengan menyediakan air bersih dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mendukung pengembangan sentra kuliner dengan melakukan promosi. Nah, supaya sentra kuliner ini memang terkenal dan memiliki daya tarik yang tinggi, tentunya pemerintah setempat ataupun pengembangan dari sentra kuliner tersebut perlu untuk melakukan promosi agar dapat memicu daya tarik dari sekitar luar wilayah perencanaan
sekitar luar kabupaten ataupun bahkan luar provinsi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sarana prasarana existing agar mumpuni dalam menampung pengunjung dan meningkatkan daya tarik. Next. Nah, kemudian kita masuk pada pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan. Mungkin sini saya akan sedikit menjelaskan atau mendetailkan terkait dengan framework rencana pola ruang pada konteks zona pariwisata. Kenapa? Karena kami menentukan juga destinasi wisata pada wilayah perencanaan kami. Mungkin contohnya kita ambil yang pada slide warna hijau atau gambar warna hijau. Mungkin bisa di zoom sedikit yang warna hijau. Nah, di sini masuk dalam proses 1 yang itu adalah input, yang mana terdapat parameter dari subzona selam dan rekreasi air yang kami ambil atau kami kutip itu dari pedoman penyusunan peta RZP 3 provinsi. Nah, dalam pembuatan atau penyusunan subzona selam dan rekreasi air itu membutuhkan parameter berupa batimetri, substrat dasar, arus, serta kecerahan. Nah, masing-masing dari variabel tersebut itu memiliki bobotnya masing-masing. Misalkan dari batimetri itu ada bobot itu ada 5, terus substrat dasar itu ada 3 dan sebagainya. Nah, dari masing-masing variabel tersebut itu juga memiliki beberapa kategori. Nah, pada pedoman yang kami pakai itu terdapat 3 kategori. Itu ada kategori E1 yang mana itu artinya berarti dengan rentang nilai tersebut itu sesuai untuk dikembangkan. Kemudian pada kategori S2 berarti itu cukup sesuai untuk dikembangkan, dan kategori N itu adalah tidak sesuai untuk dikembangkan. Kemudian terdapat juga nilai-nilai, itu ada S1, S2, dan N, yang mana di S1 itu rentang nilai 12 sampai 19, yang mengartikan bahwasannya jika misalkan dari hasil pengolahan dari variabel-variabel tersebut itu menghasilkan rentang nilai 12 sampai 19, berarti itu sesuai untuk dikembangkan. Kemudian misalkan rentang nilai itu 20 sampai 27 itu berarti cukup sesuai untuk dikembangkan, dan jika rentang nilai 28 sampai 36 itu berarti tidak sesuai untuk dikembangkan. Mungkin bisa ke bawah ke bagian proses. Nah, prosesnya adalah yang pertama adalah kita melakukan reclassify. Reclassify ini adalah mengklasifikasikan variabel-variabel yang dibutuhkan tadi. Misalkan tadi kan ada 4 variabel. Lalu kita mengklasifikasikan variabel-variabel tersebut sesuai dengan kategori yang sesuai dengan parameter yang kita ambil. Nah, setelah kita melakukan reclassify, kita melakukan overlay menggunakan tools weighted sum. Mungkin alasannya sudah saya jelaskan tadi pada framework pada framework rencana pola ruang tadi. Kemudian dari output dari overlay weighted sum tersebut didapatkanlah itu sebuah peta dengan klasifikasi 9 klasifikasi, yang mana itu berbagai macam tentang nilainya. Sedangkan pada pedoman yang kami pakai itu hanya 3 kategori saja. Maka dari itu kami menggunakan tools klasifikasi lagi untuk mengklasifikasikan menjadi 3 kategori. Nah, ketika kami sudah melakukan klasifikasi berdasarkan sesuai dengan 3 kategori tersebut, maka didapatkanlah peta output berupa peta kesesuaian subzona, rekreasi, dan air. Nah, tata cara ataupun langkah tersebut itu sesuai atau berlaku untuk semua subzona yang ada di wilayah perencanaan kami, baik itu zona pariwisata, perikanan budidaya, perikanan tangkap, zona pelabuhan, maupun zona pertambangan. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah destinasi pariwisata. Nah, dasar pembentukannya gimana? Yaitu berdasarkan dari variabel yang sudah kami olah tadi, didapatkanlah analisis kesesuaian zona pariwisata. Yang mana kami menentukan 3 titik, yang mana 3 titik ini merupakan sebuah area yang sesuai untuk dikembangkan menjadi zona pariwisata pesisir. Kemudian juga di zona kegiatan perikanan itu berupa TPI atau tempat pelelangan ikan. Kenapa kami membentuk atau merencanakan di situ? Itu dikarenakan untuk menyesuaikan jarak menuju pelabuhan dengan tujuan untuk mempermudah mobilisasi para pihak yang terkait di pelabuhan untuk kegiatan perikanan. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi nilai perekonomian berupa mungkin bisa memperjualbelikan hasil tangkapan perikanan dan sebagainya. Seperti itu. Di next adalah masuk ke sub baru, itu adalah sistem jaringan energi dan kelistrikan. Dan di sini ada dua itu adalah pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan juga instalasi minyak dan gas bumi. Sedangkan bahwasanya terdapat panah yang itu mengartikan bahwa si pipa bawah laut dan juga instalasi ini saling berkaitan. Bisa diketahui bahwasanya di Kabupaten Tuban sendiri, khususnya di wilayah perencanaan kami itu terdapat 2 perusahaan besar, yaitu perusahaan besar minyak dan gas bumi itu merupakan perusahaan PT PetroChina dan juga PT ExxonMobil. Yang mereka ini mengolah minyak bumi untuk keperluan untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia. Maka dari itu kami mempertimbangkan ini untuk merencanakan bahwasanya terdapat pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan juga instalasi minyak dan gas bumi itu berupa floating storage offloading ataupun FSO. FSO ini berperan sebagai menyimpan hasil dari aliran pipa
bawah laut, minyak dan gas bumi ini dan menyimpan, dan juga berperan juga sebagai media untuk diangkutnya minyak-minyak tersebut melalui kapal tanker ataupun ulang-alik untuk diolah di wilayah daratan seperti itu. Nah, dasar pembentukan adalah ada dua. Yang pertama adalah urgensi pegiatan minyak dan gas bumi. Itu yang bisa saya sebutkan bahwasannya dia ini emang berperan untuk memenuhi minyak dan gas bumi khususnya di negara kita, negara Indonesia. Dan juga yang kedua adalah didukung oleh keputusan Menteri KP atau Kelautan Perikanan nomor 14 tahun 2021 tentang alur pipa bawah laut minyak dan gas bumi. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi satu lagi. Terakhir adalah rencana struktur ruang laut dan pesisir. Ini merupakan keseluruhan dari peta rencana struktur ruang laut dan pesisir kami. Dibagi menjadi dua sub yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ada sub pertumbuhan kelautan dan perikanan, itu ada 4 rencana, dan juga sub sistem jaringan energi listrikan itu ada 2 rencana. Saya lihat di sentra kuliner perikanan tangkap, mungkin bisa di zoom sedikit terus dibagikan. Ya, yang bagian yang warna kuning ini, ikan warna kuning ini merupakan sentra kuliner perikanan yang kami rencanakan yang sesuai dengan tema wilayah studi kami. Kemudian yang titik-titik warna warna hijau, biru, dan merah itu merupakan destinasi pariwisata. Kemudian yang warna hijau ikan ini itu merupakan pelabuhan perikanan. Kemudian itu di belakangnya itu ada titik lagi warna hitam, itu merupakan dari sentra kegiatan perikanan ataupun TPI. Memang dia agak tumpang susun gitu, karena kan lokasinya memang berdekatan. Yang sudah saya jelaskan tadi untuk mempermudah mobilisasi pihak terkait untuk kegiatan perikanan tersebut. Kemudian yang ini ada pipa alur minyak dan gas bumi. Kemudian lagi yaitu ada tanda coklat itu merupakan dari instalasi pipa berupa FSO atau floating storage and offloading. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Novaldi Ramadan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pola ruang laut dan pesisir. Untuk yang pertama ada pada kawasan zona pemanfaatan umum, kawasan sentra kuliner perikanan tangkap, yang dimana kawasan ini berada di kawasan pesisir dengan luas sekitar 8,02 hektar. Dan juga untuk arahan pengembangannya sendiri adalah yang pertama pengembangan lokasi pusat sentra kuliner berbasis perikanan tangkap yang terintegrasi dengan lokasi wisata pesisir. Yang kedua, setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan IKMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun instansi yang terkait. Selanjutnya, pengelolaan kawasan sentra kuliner wajib mendorong keterlibatan masyarakat lokal. Next. Selanjutnya, zona pelabuhan perikanan. Untuk zona pelabuhan perikanan sendiri memiliki luas sekitar 97,24 hektar, yang dimana untuk pelabuhan perikanan ini berada di Kecamatan Palang, yang memiliki arahan pengembangan ada 2, yaitu yang pertama peningkatan kualitas fasilitas pelabuhan perikanan pada seluruh wilayah perencanaan dengan melalui pengembangan, pengawasan, dan pengelolaan yang teratur. Yang kedua, mendukung kebijakan pengembangan sentra kuliner perikanan tangkap yang bersinergi dengan zona pelabuhan perikanan. Next. Selanjutnya ada zona pariwisata. Untuk zona pariwisata sendiri memiliki luas sekitar 25,50 hektar yang memiliki arahan pengembangan. Yang pertama itu peningkatan partisipasi masyarakat lokal untuk pengembangan daya tarik wisata. Yang kedua, integrasi antara zona pariwisata dengan kebijakan pengembangan sentra kuliner. Untuk pengembangan ketiga yaitu intensifikasi promosi oleh pemerintah dalam pengembangan kawasan pariwisata. Nah, untuk zona pariwisata sendiri tersebar di 2 kecamatan, ada di Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban. Next. Selanjutnya ada zona pengamatan umum berupa zona perikanan tangkap, yang dimana zona perikanan tangkap sendiri memiliki luas sebesar 41.164 hektar, yang dimana ini tersebar antara batas 12 mil wilayah perencanaan. Yang memiliki arahan pengembangan ada 3. Yang pertama adalah semua kegiatan penangkapan ikan perlu mempertimbangkan area potensi penangkapan ikan yang telah diatur pada dokumen perencanaan dan melalui kajian penelitian. Yang kedua, pengembangan kualitas pendukung seperti sarana prasarana untuk intensifikasi jumlah penangkapan perikanan tangkap yang ramah lingkungan. Yang ketiga, jenis
kegiatan ikan pada zona perikanan tangkap perlu menjaga ekosistem dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Next ada zona pertambangan minyak dan gas yang memiliki luas sebesar 1.178 hektar yang memiliki 3 arahan pengembangan. Yang pertama, diperlukan penerapan metode pengolahan limbah hasil pertambangan minyak dan gas. Yang kedua, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengetahui potensi minyak bumi dan gas pada wilayah perencanaan tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, pengendalian pengolahan dan pengawasan pada kegiatan pertambangan dan minyak gas bumi berupa kepemilikan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Next. Selanjutnya masuk kepada zona ketentuan khusus, yang dimana yang pertama ada zona pertahanan dan keamanan. Untuk zona pertahanan dan keamanan ini tersebar di batas 12 mil wilayah perencanaan yang memiliki luas 41.492 hektar. Next. Ada selanjutnya zona koridor pipa atau gas bawah laut yang dimana memiliki luas sebesar 8.029 hektar. Untuk koridor pipa dan gas bawah laut ini berada di atas overlay struktur ruang berupa jaringan pipa gas bawah laut. Berikut merupakan rangkuman atau semua zona pola ruang yang ada di kawasan wilayah perencanaan kami. Terdapat kawasan pemanfaatan umum dan kawasan ketentuan khusus yang terdiri dari zona perikanan tangkap, zona pelabuhan perikanan, zona pariwisata, zona pertambangan minyak dan gas, kawasan sentra kuliner perikanan tangkap, ada kawasan pertahanan keamanan, juga zona koridor pipa atau gas atau kabel bawah laut. Selanjutnya, saya Alice Vicara Indonesia dengan NRP akhir 1133 akan menjelaskan tentang skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan. Next. Yang pertama yaitu ada skenario pertumbuhan dan pemerataan subsektor perikanan. Yaitu yang pertama ada kontribusi subsektor perikanan, di mana pada Kecamatan Tuban hasil kontribusi hasil perikanan meluas pada sektor perdagangan dan industri, di mana di Kecamatan Tuban itu terdapat plaza ikan yang dapat meningkatkan pendapatan di Kecamatan Tuban. Lalu di Kecamatan Palang, sektor perikanan berperan sebagai sumber utama pendapatan bagi masyarakat pesisir, menciptakan lapangan kerja dan mendukung industri pengolahan hasil laut berbasis lokal. Untuk kontribusi perikanan terhadap pendapatan Kecamatan Palang dihitung dari hasil produksi perikanan dibagi dengan total pendapatan Kecamatan Palang dikali 100%, dan di mana hasil produksi perikanan Palang pada PPI Palang pada tahun 2023 yaitu 60 miliar sekian, dan total pendapatan Kecamatan Palang yaitu 10.975.300 rupiah. Dan maka didapatkan hasil yaitu 5.507,88%, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa hasil perikanan di PPI Palang berkontribusi melebihi total pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas perikanan. Adapun skenario pertumbuhan dari subsektor perikanan yang pertama yaitu menyediakan teknologi modern seperti sistem pengelolaan data tangkapan berbasis digital dan alat untuk mengetahui ramalan cuaca setiap harinya. Yang kedua yaitu mendorong penggunaan kapal dengan teknologi tangkap modern dan alat yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu pengoptimalan sumber daya lokal untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis perikanan tangkap, dan yang keempat yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap guna meningkatkan hasil tangkap laut. Selanjutnya yaitu ada skenario pemerataan subsektor perikanan, di mana yang pertama ada penyediaan bantuan subsidi bahan bakar dan peralatan tangkap bagi nelayan kecil untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dan yang kedua, ada mengadakan pelatihan bagi para nelayan terkait teknologi dan metode penangkapan ikan secara efisien. Yang ketiga yaitu menjamin akses yang merata terhadap fasilitas pendukung sektor perikanan.
Keempat, melakukan zonasi wilayah khususnya penangkapan ikan untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang laut. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan intensitas dan jenis penggunaannya. Next. Selanjutnya yaitu ada sektor pertumbuhan dan pemerataan sektor kuliner perikanan. Dengan sumber daya laut yang sektor kuliner memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi di Kecamatan Palang dan Tuban yang didukung oleh adanya PPI Palang dan Karangagung dengan produksi perikanan terbesar di Kabupaten Tuban. Kuliner perikanan tangkap dapat berupa penjualan ikan segar, olahan ikan asap, pengeringan ikan, dan lain-lainnya yang siap dijual di Kecamatan Tuban yang memiliki plaza ikan. Adapun pada PDRB Kecamatan Palang tahun 2024, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki nilai sebesar 35.413,7 juta rupiah, dan setelah dilakukan proyeksi selama 20 tahun terhadap sektor tersebut didapatkan pada tahun 2044 sektor penyediaan akomodasi makan dan minum itu mencapai nilai 43.466,5 juta rupiah, yang diharapkan bahwa sektor kuliner perikanan dapat memberikan nilai sebesar angka tersebut pada tahun 2044. Itu dapat dilihat pada grafik tersebut, di mana tahun 2040 hingga 2044 itu selalu mengalami kenaikan. Selanjutnya, pada PDRB Kecamatan Tuban tahun 2024, sektor penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki nilai sebesar 34.706,6 juta, dan setelah dilakukan proyeksi selama 20 tahun terhadap sektor tersebut pada tahun 2044 mencapai 24.075,5 juta rupiah, yang juga diharapkan bahwa sektor kuliner perikanan dapat memberikan pendapatan sebesar nilai tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dapat dilihat pada grafik pada tahun 2040 hingga 2044 PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan minum selalu mengalami kenaikan. Next. Adapun skenario pertumbuhan sektor kuliner perikanan dan skenario pemerataan sektor kuliner perikanan, di mana yang pertama ada pengembangan sentra kuliner berbasis perikanan tangkap oleh nelayan. Yang kedua, mengintegrasikan pelabuhan perikanan dengan kawasan kuliner berbasis hasil tangkapan nelayan lokal. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi melalui teknologi tepat guna dan diversifikasi produk olahan ikan. Lalu untuk skenario pemerataan sektor kuliner perikanan ada 3, yaitu yang pertama memberikan pelatihan pada masyarakat pesisir tentang pengolahan ikan untuk menciptakan produk bernilai tambah. Yang kedua, intensifikasi promosi kawasan kuliner berbasis perikanan tangkap untuk meningkatkan daya tarik wisata dan nilai ekonomi lokal. Dan yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan PPI Palang dan PPI Karangagung dalam bahan perikanan tangkap untuk diolah dan dijual di kuliner perikanan. Next. Selanjutnya ada skenario pertumbuhan dan pemerataan pelabuhan perikanan, di mana pelabuhan yang ada di Kecamatan Palang yaitu PPI Palang dan PPI Karangagung, sedangkan yang ada di Kecamatan Tuban yaitu ada PPI Karangsari, namun PPI tersebut belum beroperasi. Pelabuhan perikanan tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi terutama pada perikanan. Pada PPI Palang, pendapatan hasil perikanan selama 1 tahun pada tahun 2023 yaitu sebesar 60 miliar sekian, dengan ikan yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi yaitu ikan suami dengan senilai 20 miliar sekian. Adapun skenario pertumbuhan sektor pelabuhan perikanan dan pemerataan sektor pelabuhan perikanan, yang pertama yaitu menyediakan dan melengkapi fasilitas-fasilitas pelabuhan sesuai standar pelabuhan seperti tempat lelangan ikan atau TPI, fasilitas pendingin, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengintegrasikan pelabuhan perikanan dengan kawasan kuliner berbasis tangkap nelayan lokal. Dan untuk pemerataan sektor pelabuhan perikanan yaitu
Yang pertama, menyamaratakan kualitas kinerja operasional pelabuhan. Yang kedua, menjalin kerjasama antar PPI untuk mengembangkan dan memperluas pemasaran hasil tangkapan perikanan. Dan yang terakhir yaitu peninjauan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan perikanan termasuk armada kapal guna meningkatkan keselamatan nelayan saat berlayar. Next. Selanjutnya ada skenario pertumbuhan dan pemerataan sektor minyak bumi dan gas. Dengan potensi yang sangat besar untuk minyak bumi dan gas perairan Jawa Timur, ada kemungkinan besar juga Kecamatan Palang dan Tuban untuk Reta. Ya Allah. Itu dikat ya. Selanjutnya ada skenario pertumbuhan dan pemerataan sektor minyak bumi dan gas. Dengan potensi yang sangat besar untuk minyak bumi dan gas di perairan Jawa Timur, ada kemungkinan besar juga di Kecamatan Palang dan Tuban untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan. Adapun skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sektor minyak bumi dan gas, yang pertama yaitu pemetaan potensi sumber daya dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi cadangan minyak dan gas di pesisir dan lepas pantai di Kecamatan Palang dan Tuban. Yang kedua, memelihara sarana prasarana pendukung migas serta penggunaan energi yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu pengoptimalan data dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan migas. Next. Yang terakhir yaitu ada skenario pertumbuhan dan pemerataan sektor pariwisata, di mana pengembangan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata alam pada pantai-pantai di wilayah perencanaan, seperti pada Pantai Bum yang ada di Kecamatan Tuban dan Pantai Kelapa dan Asmoro Kondi yang ada di Kecamatan Palang. Dengan daya tarik alam dan keindahan alam yang indah di pantai-pantai tersebut, maka pantai-pantai tersebut juga memiliki potensi ekowisata yang besar yang dapat meningkatkan ekonomi wilayah di wilayah-wilayah tersebut. Adapun skenario pertumbuhan sektor pariwisata yang pertama yaitu mengembangkan wisata pesisir dengan adanya membangun sarana dan prasarana serta intensifikasi promosi. Yang kedua yaitu mengarahkan kawasan wisata pesisir di Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban untuk mengembangkan kios oleh-oleh produk olahan perikanan tangkap. Yang ketiga yaitu peningkatan sarana dan prasarana di Pantai Kelapa, Pantai Bum dan Pantai Asmara Kondi. Yang terakhir yaitu optimalisasi kegiatan-kegiatan yang ada di Pantai Bum, Pantai Kelapa dan Pantai Asmara Kondi yang tidak mengganggu ekosistem pesisir. Selanjutnya yaitu skenario pemerataan sektor pariwisata. Yang pertama itu mempromosikan daya tarik wisata pantai dengan berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Yang kedua itu mendorong masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja di wisata pantai wilayah perencanaan. Yang ketiga itu mengadakan pelatihan pada masyarakat terkait manajemen pariwisata dan pengelolaan ekosistem pantai. Dan yang terakhir yaitu memastikan setiap lokasi wisata memiliki zonasi yang jelas untuk melindungi ekosistem sekitar, termasuk wilayah konservasi di wisata Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban. Nama saya Kayla Charissa Pasha, NRP 1146. Selanjutnya masuk ke arahan kebijakan peruntukan ruang pada sepadan pantai. Menurut Perpres nomor 51 tahun 2016, sepadan pantai adalah darat sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Arahan pemanfaatan ruang sepadan pantai bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan kelestariannya. Berikut merupakan prinsip sepadan pantai menurut perundang-undangan. Yang pertama yaitu kawasan yang dikuasai dan dilindungi oleh negara, yang dimana sepadan pantai itu merupakan ruang publik dan akses terbuka. Lalu yang kedua, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah memberikan izin lokasi untuk pemanfaatannya. Lalu yang ketiga, mencegah terjadinya abrasi dan melindungi dari kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan kelestarian. Lalu yang keempat, bebas dari pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik. Lalu yang kelima, hanya untuk tanaman sebagai pelindung dan pengaman pantai. Dan yang keenam, perlu memiliki asas keadilan, yang dimana setiap pemerintah yang mempunyai sepadan pantai wajib menetapkan arahan batas sepadan pantainya dalam peraturan tentang rencana tata ruang wilayah. Lalu, pemanfaatan kawasan sepadan pantai yang optimal dapat membantu mengurangi kerusakan perairan nasional, sehingga kebijakan yang ada bertujuan untuk
Yang pertama, kelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, lalu menjamin terbukanya akses ruang laut kepada nelayan tradisional, menjamin keamanan bangunan atau infrastruktur lainnya dari jangkauan bencana tsunami dan penetapan daerah evakuasi jika terjadi bencana, lalu menjadi patokan penyelenggara pemerintahan dalam menata kawasan pesisir atau pantai. Next. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara perhitungan batas sempadan pantai, batas sempadan pantai ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana. Tingkat risiko bencana didapatkan dari indeks kerentanan dan ancaman bencana. Adapun skor yang diberikan ada 3, yaitu skor 3 untuk indeks kerentanan tinggi, skor 2 untuk indeks kerentanan sedang, dan skor 1 untuk indeks kerentanan rendah. Lalu di sini ada tabel parameter indeks kerentanan, yang dimana parameter itu ada pelindung alami, batuan, tanah, ekonomi, cagar budaya, keterlindungan, topografi, dan material penyusun. Lalu di situ terdapat kolom NK atau nilai kerentanan yang dihasilkan dari skor dikali dengan bobot. Next. Lalu yang kedua ada tabel parameter indeks ancaman, yang dimana skornya juga ada 3, yaitu skor 3 untuk indeks ancaman tinggi, skor 2 indeks ancaman sedang, dan skor 1 untuk indeks ancaman rendah. Lalu indeks ancaman ini memiliki 2 pendekatan, yaitu analitik numerik dengan parameter perubahan garis pantai menyusur pantai, perubahan garis pantai tektonik, lalu laju kenaikan muka laut, tinggi genangan, durasi genangan, dan frekuensi kejadian. Lalu untuk yang pendekatan praktis itu laju perubahan garis pantai dan laju kenaikan muka air laut. Pendekatan analitik numerik ini lebih rinci daripada praktis. Lalu di situ terdapat NA atau nilai ancaman yang hasilnya didapatkan dari skor dikali dengan bobot. Next. Di sini ada contoh perhitungan penetapan panjang sepadan pantai minimal, dan di sini saya mengambil satu contoh. Nah, lalu di situ terdapat tabel total indeks, yang dimana untuk IK atau indeks kerentanan itu menjumlahkan semua parameter kerentanan. Untuk parameter pelindung alami, batuan, tanah, ekonomi, cagar budaya, dan keterlindungan itu memiliki indeks total 2,1, dan untuk parameter topografi, material penyusun, ekonomi, cagar budaya, dan keterlindungan memiliki total indeks 1,7. Lalu untuk yang indeks ancaman, untuk pendekatan analitik numerik dengan parameter perubahan garis pantai menyusur pantai, perubahan garis pantai tektonik, dan laju kenaikan muka air laut memiliki indeks total 1,25, dan untuk tinggi genangan, durasi genangan, frekuensi kejadian itu 2,75. Lalu untuk yang pendekatan praktis dengan parameter laju perubahan garis pantai memiliki indeks total 1, dan laju kenaikan muka air laut memiliki indeks total 2. Lalu di sebelahnya terdapat tabel perhitungan penetapan panjang sepadan pantai minimal, yang dimana indeks resikonya itu didapatkan dari hasil IK dan dikali dengan IA. Dengan contoh untuk yang pelindung alami, batuan, tanah, ekonomi, cagar budaya, keterlindungan, perubahan garis pantai menyusur pantai, dan perubahan garis pantai tektonik, dan laju kenaikan muka air laut itu memiliki indeks resiko 2,625 dengan kelas sepadan pantai itu rendah dan panjang sepadan pantai minimalnya 100. Untuk kelas sepadan pantai yang rendah itu memiliki panjang sepadan pantai minimal 100 dan yang sedang itu 200 meter. Next. Berikut merupakan arahan pengolahan sepadan pantai. Yang pertama itu mengadakan sosialisasi mengenai rencana pengolahan kawasan sepadan pantai kepada masyarakat dan stakeholder. Lalu yang kedua, menanam pohon bakau di pantai untuk mencegah erosi atau abrasi, dan yang ketiga, menghindari aktivitas di garis pantai yang dapat merusak kualitas air, struktur pantai, dan ekosistem. Lalu adapun arahan pengembangan kegiatan budidaya sepadan pantai. Yang pertama, budidaya harus sesuai dengan lingkungan dan tidak merugikan ekosistem yang ada. Lalu yang kedua, pengawasan pemanfaatan ruang perlu untuk eksploitasi sumber daya dan pemasangan papan reklame. Lalu yang ketiga, kegiatan budidaya di kawasan sepadan pantai harus diatur. Contoh kegiatan negatifnya itu pembuangan limbah padat ke pantai, pembuangan limbah tanpa pengolahan, dan pembangunan tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB. Lalu
Untuk arahan kawasan sepadan pantai untuk fungsi perlindungan adalah sebagai berikut. Untuk indikasi ke depan sesuai karakteristik nasional, itu diperlukan adanya upaya penanaman mangrove untuk mengurangi abrasi dan menahan gelombang yang dapat mengakibatkan terjadinya banjirop, dan terdapat risiko penurunan kualitas air akibat limbah rumah tangga. Untuk arah kebijakannya, yang pertama itu perlindungan kawasan sepadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dan dilarang adanya alih fungsi lahan atau lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai. Lalu yang kedua, perlindungan sepadan pantai dan sebagian kawasan pesisir terdapat ekosistem. Dan yang ketiga, reorientasi pembangunan di kawasan permukiman yang menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan. Lalu penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Yang keempat, mengarahkan lokasi bangunan di luar sepadan pantai kecuali bangunan yang harus ada di sepadan pantai. Dan yang terakhir, penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian. Next. Pemanfaatan sepadan pantai dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu dengan memperlihatkan sekitarnya, sehingga aktivitas yang dilakukan di kawasan sepadan pantai diarahkan untuk pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, pertahanan keamanan dan perhubungan. Lalu memanfaatkan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal termasuk upacara adat dan tradisi. Lalu ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata tanpa bangunan permanen kecuali diatur. Lalu yang keempat, pengembangan struktur untuk mencegah abrasi, akresi dan pengembangan intrusi air laut. Yang kelima, dilarang membuang limbah padat, cair, gas, dan limbah B3 secara langsung. Yang keenam, dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekologis dan estetika kawasan. Dan untuk pemanfaatan sepadan pantainya itu yang pertama untuk penelitian dan pengembangan, yang kedua budidaya, lalu kawasan pariwisata dengan syarat, yang keempat usaha perikanan kelautan secara lestari, yang kelima usaha perikanan kelautan secara lestari, dan yang keenam kawasan produksi garam atau tambak. Lalu apabila terdapat aktivitas yang tidak sejalan dengan kebijakan terkait sepadan pantai, maka penanganan dapat dilakukan berdasarkan dua prinsip berikut, yaitu penataan untuk kegiatan-kegiatan yang telah memiliki izin dan relokasi untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal atau tidak memiliki izin. Perkenalkan, nama saya Aditya Matfayuda dengan NRP akhir 1160. Jadi selanjutnya adalah arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir, yaitu tabel indikasi program. Next. Jadi indikasi program itu dibagi menjadi dua berdasarkan rencana alokasi ruangnya, yaitu struktur ruang dan juga pola ruang. Di rencana struktur ruang tersebut dibagi menjadi yang pertama pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sesuai dengan rencana struktur ruang. Yang pertama adalah zona sentra kuliner perikanan tangkap. Jadi pada zona sentra kuliner perikanan tangkap ini kita rumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi serta rencana dari arahan pengembangan yang sudah ada di rencana struktur ruang yang dijelaskan tadi. Yang pertama itu ada penetapan jalan raya Pantura di sekitar area Plaza Ikan Tuban sebagai koridor sentra kuliner berbasis perikanan tangkap. Ini kita kembangkan sebagai rencana yang paling utama dari dokumen perencanaan kita, yaitu penetapan sentra kuliner yang berada di sekitar Plaza Ikan Tuban dan berada di sepanjang jalan raya Pantura tersebut yang terintegrasi dengan pariwisata serta aksesibilitas yang baik dengan pelabuhan perikanan ikan serta TPI yang berada di dekatnya. Selanjutnya itu ada program kedua kita, yaitu pengintegrasian koridor kawasan kuliner dengan wisata lokal. Jadi ini juga merupakan salah satu perwujudan dari strategi yang sudah ada dan arahan pengembangan di rencana struktur ruang. Kalau di strateginya itu ada di kebijakan yang pertama, yaitu pengintegrasian sentra kuliner dengan wisata pariwisata. Yang selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan dan hal-hal yang mengatur terkait pembangunan kawasan kuliner berbasis perikanan tangkap. Jadi penetapan izin bangunan ini dilakukan agar memudahkan dan juga memberikan aturan-aturan yang mendetail terkait bagaimana pengembangan bangunan yang ada di kawasan sentra kuliner. Selanjutnya adalah pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan di kawasan sentra kuliner perikanan tangkap. Dan yang kedua adalah pelabuhan perikanan. Jadi di pelabuhan perikanan ini program-programnya ya sesuai dengan arahan pengembangan juga di rencana struktur ruang dengan optimalisasi yang menjadi program yang utamanya adalah optimalisasi pelabuhan perikanan ini sebagai dukungan sebagai pusat penghasil dari produksi perikanan tangkap untuk diberikan kepada sentra kuliner nantinya untuk menjadi nilai tambah dengan beberapa program sebanyak 3 program.
dan juga untuk lokasi, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana serta waktu dan tahapan pelaksanaan dapat dilihat di tabel berikut ini. Next. Terus di next Pak Ahok. Itu tuh udah di next tadi. Baik, selanjutnya adalah sentra kegiatan perikanan. Jadi pada sentra kegiatan perikanan ini memiliki 4 program yang memang memiliki 4 program. Jadi yang pertama ada pengembangan industri pengolahan, terus peningkatan kapasitas SDM-nya dari masyarakat pesisir untuk untuk mengembangkan SDM baik dari pelatihan ataupun dari sosialisasi. Selanjutnya ada pembentukan pengembangan koperasi nelayan. Jadi ini merupakan program yang utama juga untuk memudahkan perekonomian dari nelayan dan masyarakat pesisir. Selanjutnya adalah penyusunan roadmap terkait pengembangan sentra kegiatan perikanan. Dan juga selanjutnya ada destinasi pariwisata. Jadi destinasi pariwisata ini programnya ada 3 dan ketiga-tiga itu memang diarahkan untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di wilayah perencanaan, terutama wisata pantai. Selanjutnya itu ada jaringan sarana prasarana, yaitu jaringan energi dan kelistrikan. Dan juga bisa dilihat ya lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan juga waktu dan tahapan pelaksanaan yang ada di tabel berikut. Next. Baik, selanjutnya ada rencana pola ruang. Jadi di rencana pola ruang yang pertama ada zona sentra kuliner. Zona sentra kuliner ini adalah salah satu zona yang memang menjadi rencana utama kita, yaitu dengan program-program sebagai berikut: pengembangan lokasi pusat sentra kuliner berbasis perikanan tangkap yang terintegrasi dengan lokasi wisata. Jadi sesuai dengan strategi dan juga arahan pengembangan kita bahwa pengembangan sentra kuliner ini harus terintegrasi dengan kawasan pariwisata sehingga menciptakan daya tarik yang lebih tinggi lagi dengan adanya kawasan pariwisata, aktivitas pariwisata di dekatnya. Selanjutnya ada intensifikasi promosi kawasan sentra kuliner yang tinggi agar dapat mempromosikan kawasan sentra kuliner ini dengan baik. Selanjutnya ada pembukaan peluang investasi sektor kuliner, perikanan tangkap, dan sektor lain yang terkait. Dan terakhir itu adalah optimalisasi partisipasi masyarakat. Jadi ini bisa dibilang perwujudannya juga dari visi, misi, dan kebijakan strategi tentang pengembangan masyarakat lokal. Dan selanjutnya ada zona pariwisata. Jadi zona pariwisata itu ada 2 program yang memang lebih mengembangkan dari aktivitas pariwisatanya. Selanjutnya ada zona pelabuhan perikanan, yaitu pembuatan dan pengelolaan dokumen WKOPP untuk pelabuhan perikanan, sehingga diatur aktivitas-aktivitas pelabuhan dengan baik dan benar. Terakhir ada zona pertambangan. Selanjutnya ada zona pertambangan minyak dan gas bumi. Jadi zona pertambangan minyak dan gas bumi ini lebih menjadi pengendalian, pengelolaan, pengawasan terkait aktivitas minyak dan bumi yang ada di sekitar kawasan wilayah perencanaan. Next. Baik, selanjutnya ada zona perikanan tangkap. Jadi zona perikanan tangkap ini memiliki program yang paling banyak dari yang lain, karena memang kita mengatur tentang apa saja yang bisa menjadi sebuah program untuk menciptakan produksi perikanan dan juga pengolahan ikan agar bernilai tinggi dan ekonomis. Jadi yang pertama itu ada penyediaan sarana prasarana pendukung dari kegiatan perikanan tangkapnya sendiri. Selanjutnya ada sosialisasi dan penyuluhan terkait jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan cara meningkatkan nilai tambahnya. Terus pengendalian dan pengawasan kegiatan zona perikanan tangkap di zona sekitar yang dapat mempengaruhi pengkajian dan penelitian potensi lokasi penangkapan ikan optimal sesuai dengan arahan pengembangan, yaitu mengatur tentang wilayah penangkapan ikan sesuai dengan potensinya. Terus ada pengembangan sistem informasi nelayan. Jadi kita mengembangkan semacam web untuk memudahkan para nelayan dan juga memudahkan para aktivitas-aktivitas perikanan agar dapat terintegrasi dari dalam web tersebut. Selanjutnya ada penetapan peraturan daerah tentang pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut. Dan yang terakhir adalah penambahan jumlah alat tangkap ikan yang ramah lingkungan agar sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Next. Oke, nama
saya Muhammad Faras Akram, NRP 1150. Untuk bab selanjutnya adalah peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang perairan pesisir. Next. Oke, jadi pada bab ini diatur mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan kawasan pesisir yang diacu dari bab rencana alokasi ruang, yaitu rencana pola ruang dan juga rencana struktur ruang, yang berfungsi sebagai yang pertama alat pengendali kegiatan pemanfaatan, kemudian selanjutnya adalah instrumen untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang, yang selanjutnya adalah untuk mencegah dampak negatif dari pemanfaatan ruang. Yang pertama diatur mengenai zona sentra kuliner yang terletak di Kecamatan Tuban, tepatnya di koridor Jalan Pantura sepanjang area Plaza Ikan Kecamatan Tuban. Di sini diatur mengenai 3 kategori aktivitas. Yang pertama aktivitas yang diperbolehkan, aktivitas yang tidak diperbolehkan, dan yang selanjutnya adalah aktivitas yang diperbolehkan bersyarat. Untuk aktivitas yang diperbolehkan diantaranya ada kuliner hasil perikanan tangkap, jual beli produk hasil perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan tangkap skala rumah tangga, pengembangan sarana prasarana penunjang aktivitas kuliner perikanan tangkap, pengembangan RTH, permukiman nelayan, distribusi logistik yang berkaitan dengan kuliner perikanan tangkap, kemudian ada survei atau penelitian, kemudian ada penanaman ekosistem pesisir, ada instalasi prasarana dan pengembangan atau pemeliharaan sarana untuk kepentingan masyarakat pesisir, kemudian ada pemeliharaan atau penguatan atau aktivitas lain yang memicu penguatan dinding atau bangunan-bangunan di sepanjang garis pantai. Kemudian ada pengembangan jalur dan titik evakuasi bencana, bongkar muat ikan, dan yang terakhir adalah instalasi rambu transportasi. Untuk aktivitas yang diperbolehkan bersyarat, yang pertama ada aktivitas perkantoran dengan 2 syarat. Yang pertama adalah berkaitan dengan aktivitas yang ada di kawasan sentra kuliner tersebut. Kemudian yang kedua adalah sudah berdiri sebelum penetapan kawasan sentra kuliner. Untuk kegiatan kedua adalah kegiatan wisata hiburan, rekreasi atau wisata tontonan dengan 2 syarat. Yang pertama adalah merupakan bagian dari restoran atau usaha di sentra kuliner tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak mengganggu aktivitas atau ekosistem pesisir. Untuk kegiatan yang ketiga adalah alun-alun atau ruang terbuka publik dengan 2 syarat. Yang pertama adalah tidak mengubah dominasi fungsi kawasan, yakni sebagai zona sentra kuliner. Kemudian syarat yang kedua adalah mendukung aktivitas di kawasan sentra kuliner. Aktivitas selanjutnya yaitu usaha penginapan seperti villa atau hotel dengan 1 syarat, yaitu menyediakan restoran yang terbuka bagi publik, tidak hanya untuk pengunjung. Kemudian untuk kegiatan terakhir yang diperbolehkan bersyarat di zona sentra kuliner adalah survei atau penelitian yang harus memperoleh izin dari instansi daerah terkait. Untuk aktivitas yang tidak diperbolehkan adalah aktivitas-aktivitas lain yang disebutkan di aktivitas yang diperbolehkan dan diperbolehkan secara bersyarat. Next. Untuk zona sentra kuliner karena berada di darat, jadi ada beberapa ketentuan tambahan. Di antaranya adalah sarana prasarana minimum yang harus disediakan di zona sentra kuliner dan juga ketentuan lain. Untuk sarana prasarana minimum mencakup yang pertama ada area parkir, sarana peribadatan, prasarana pembuangan atau pengolahan limbah, jaringan listrik, jaringan air bersih, penerangan jalan umum, saluran drainase dan air limbah, jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau minimal berupa jalur hijau atau vegetasi sepanjang jalur pejalan kaki, dan yang terakhir adalah fasilitas penyeberangan jalan. Untuk ketentuan lainnya ada 5 poin. Yang pertama adalah setiap lokasi wisata kuliner di kawasan sentra kuliner harus dilengkapi dengan sarana prasarana minimum yang telah diatur. Poin kedua adalah tidak diperbolehkan untuk membuang limbah ke laut atau ke lingkungan pesisir yang berinteraksi langsung dengan laut. Yang ketiga adalah tidak diperbolehkan menyelenggarakan aktivitas yang mengganggu arus lalu lintas seperti acara-acara ataupun parkir di badan jalan. Kemudian kegiatan di kawasan sentra kuliner diusahakan memberdayakan masyarakat lokal dengan mendorong partisipasi atau keterlibatan dari masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah mematuhi dan menaati peraturan pemanfaatan ruang setempat yang telah diatur. Next. Selanjutnya adalah peraturan KKPRL dan kawasan pesisir di zona-zona lainnya seperti zona pariwisata, pelabuhan perikanan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan juga perikanan tangkap. Karena ada banyak sekali aktivitas dan kegiatan yang diatur, maka saya hanya akan menyebutkan samplingnya saja, yaitu di zona pariwisata. Untuk aktivitas yang diperbolehkan itu ada usaha wisata edukasi, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha jasa perjalanan wisata, snorkeling, tontonan, berenang, alam perairan, dan lain-lain. Untuk aktivitas yang tidak diperbolehkan
berupa pengambilan terumbu karang, usaha pembudidayaan ikan laut, pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri, usaha budidaya perikanan, terapung, dan lain-lain. Untuk aktivitas yang diperbolehkan bersyarat, diantaranya adalah wisata dayung, wisata selam, wisata memancing, selancar, wisata olahraga cerita, usaha dermaga wisata, usaha wisata ekstrim, dan lain-lain. Next. Perkenalkan, nama saya Nanda Nindita dengan NRP akhir 1148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arahan pengendalian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir. Dalam arahan pengendalian KKPRL diperlukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam rangka memastikan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Diperlukan kegiatan pengawasan dan pengendalian guna menjaga keseimbangan antar pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan ekosistem pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, kemudian masuk ke bagian pengawasan. Dalam kegiatan pengawasan itu dilakukan pengawasan untuk memastikan kesesuaian pelaksana pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan rencana dan ketentuan yang berlaku mengenai beberapa aktivitas di pesisir seperti sentra kuliner, pariwisata, pelabuhan perikanan tangkap, dan pertambangan. Adapun kegiatan pengawasan di WP3K yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengumpulan dan memperoleh dokumen rencana pengelolaan. Yang kedua ada melakukan pertukaran dan data dan informasi. Yang ketiga menindaklanjuti laporan dan aduan yang masuk. Yang keempat memeriksa sampel. Yang kelima melaksanakan kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari poin 3 di sini diatur lebih lanjut di dalam Permen KP nomor 30 tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut bahwa aduan yang masuk itu berdasarkan dari aduan masyarakat. Dari aduan masyarakat kemudian diajukan kepada badan pengawasan lalu mengajukan kembali ke pemerintah pusat. Oke, next. Di sini pada bagian pengendalian pemanfaatan ruang, di mana serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan tata tertib ruang melalui peraturan zonasi, insentif disinsentif, penyelesaian sengketa ruang laut. Kemudian peraturan zonasi itu terkait persyaratan dan pengendalian pemanfaatan ruang di setiap zona peruntukan yang mencakup seluruh WP pesisir Tuban Palang. Pada RZWP Tuban Palang sendiri mengatur zona sentra kuliner, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pertambangan dan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap. Kemudian ada insentif dan disinsentif, dan yang ketiga ada pengenaan sanksi. Kemudian pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana pada pasal 159 ayat 1 dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, kemudian memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi. Kemudian yang ketiga mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL WP Tuban Palang. Oke, untuk bagian selanjutnya nama saya Mukhtar Sakram, NRP 1150. Untuk subbab selanjutnya di bab pengendalian adalah pengaturan zonasi. Jadi peraturan zonasi ini adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan yang pertama adalah rencana alokasi ruang, yaitu pola dan struktur ruang, dan yang kedua karakteristik wilayah. Kemudian yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, fungsi dari pengaturan zonasi ini yang pertama adalah sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih kecil. Kemudian dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dan juga pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Untuk pengaturan zonasi yang pertama ada di zona sentra kuliner, yaitu arahan zonasinya berupa yang pertama adalah peruntukan zona lain di zona sentra kuliner sebagaimana yang telah disebutkan di ketentuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut tidak boleh mengubah dominasi fungsi kawasan sebagai zona sentra kuliner. Yang kedua adalah setiap pelaku usaha kuliner
dan lainnya di zona ini harus memiliki izin pemanfaatan usaha dan juga izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang ketiga adalah pengembangan sentra kuliner tidak diperbolehkan untuk mengganggu ekosistem ataupun ruang terbuka hijau yang telah ada. Nomor 4, aktivitas sentra kuliner tidak boleh mengganggu lalu lintas. Yang kelima adalah aktivitas kuliner perlu menyediakan sarana parkir dan sarana prasarana lainnya yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang berada di zona sentra kuliner harus menyediakan prasarana pengolahan limbah yang memadai. Untuk zona selanjutnya adalah zona pariwisata dengan arahan zonasi. Yang pertama, peruntukan zona lain di zona pariwisata tidak boleh mengubah dominasi fungsi kawasan, sama seperti poin 1 di arahan zonasi di zona sentra kuliner. Yang kedua adalah setiap usaha wisata bahari diwajibkan memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan sebagai persyaratan memperoleh tanda daftar usaha wisata. Kemudian poin ketiga adalah apabila terdapat ekosistem, kegiatan wisata tidak diperbolehkan untuk merusak atau mengganggu area ekosistem. Yang keempat adalah dalam radius 0 sampai 4 mil, kegiatan tidak diperbolehkan mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Dan yang terakhir adalah aktivitas penangkapan ikan diizinkan dengan syarat tidak menggunakan alat tangkap seperti yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur mengenai alat tangkap ikan. Next. Zona selanjutnya adalah zona pelabuhan perikanan dengan arahan zonasi. Yang pertama, seluruh wilayah dalam zona harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan zonanya. Artinya tidak boleh ada peruntukan-peruntukan lain atau aktivitas atau kegiatan lain di zona pelabuhan perikanan ini yang tidak sesuai. Artinya seluruhnya itu harus dimanfaatkan untuk pelabuhan perikanan. Poin kedua, yaitu perlindungan hak-hak nelayan tradisional harus dijamin, terutama dalam menjalankan aktivitasnya pada wilayah dengan radius 0 sampai 2 mil dari garis pantai. Yang ketiga, setiap kegiatan usaha yang beroperasi di pelabuhan perikanan wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, kegiatan pengerukan hanya diperbolehkan jika berkaitan langsung dengan aktivitas pendukung pelabuhan dan harus didahului dengan kajian geoteknik. Yang kelima, pihak-pihak yang melakukan aktivitas di zona ini diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan atau ekosistem. Yang keenam, pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, penentuan lokasi pelabuhan perikanan harus mempertimbangkan aspek diantaranya dokumen rencana tata ruang rencana zonasi KSNT atau RZKAW. Yang kedua, potensi sumber daya ikan. Yang ketiga, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau WPPRI. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur wilayah. Dan yang terakhir adalah kondisi geografis dan karakteristik perairan. Yang kedelapan, tersedianya sistem pengolahan limbah perikanan agar tidak merusak ekosistem pesisir dan laut. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap tingkat sedimentasi yang berpengaruh terhadap kedalaman laut, terutama di sekitar Tambat Lambu sebagai akses keluar masuk kapal perikanan. Next. Kemudian untuk zona pertambangan minyak dan gas bumi, arahan zonasinya adalah peruntukan zona lain di zona pertambangan minyak dan gas bumi tidak boleh mengubah dominasi fungsi kawasan, berbeda dengan zona pelabuhan perikanan tadi, di mana di zona pelabuhan perikanan tadi kegiatan-kegiatan lain itu dilarang, artinya zona pelabuhan perikanan itu harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sedangkan di zona pertambangan minyak dan gas bumi itu boleh ada kegiatan-kegiatan lain namun dilarang untuk mengubah fungsi kawasan. Poin yang kedua, setiap usaha pertambangan memerlukan izin-izin berupa izin usaha pertambangan, eksplorasi, IUP eksplorasi dan izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus, eksplorasi, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi dan izin usaha jasa pertambangan. Poin ketiga, setiap usaha pertambangan wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL. Yang keempat, tidak diperbolehkan adanya aktivitas lain pada radius 500 meter dari titik platform migas. Yang kelima, dalam radius 0 sampai 4 mil, kegiatan tidak boleh mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Dan yang terakhir, untuk arahan zonasi di zona pertambangan minyak dan gas bumi adalah pengelolaan gas suar hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan atau gas bumi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2021. Untuk zona yang terakhir, yaitu zona perikanan tangkap dengan arahan zonasi, ada 5 poin. Yang pertama adalah usaha perikanan tangkap di WPPN RI atau laut lepas wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap meliputi SIUP,
SIPI, dan SIKPI kecuali bagi nelayan-nelayan kecil. Poin kedua adalah nelayan kecil harus memiliki TDKP. Yang ketiga, ketentuan mengenai alat penangkap ikan diatur pada Permen KP nomor 36 tahun 2023. Yang keempat, kapal penangkap ikan harus memiliki surat izin pemanfaatan rumpon atau SIPR untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon. Dan yang terakhir adalah kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dikenakan izin setidaknya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban. Next. 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Malinda dengan NRPA 1162. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan khusus pada arahan pengendalian. Jadi ketentuan khusus ini berupa ketentuan-ketentuan yang perlu diadakan karena untuk beberapa bagian atau kawasan tertentu itu memerlukan aturan-aturan tertentu untuk bisa berjalan. Seperti contohnya ada di wilayah perencanaan kami itu ada wilayah Hankam dan pipa bawah laut. Jadi yang pertama untuk ketentuan khusus di Hankam, jadi yang pertama itu pemanfaatan ruangnya itu harus sesuai dengan Hankam berdasarkan undang-undang. Terus untuk wilayah Hankam yang berada di rawan bencana itu juga wajib mempertimbangkan mitigasi bencana itu bagaimana. Terus wilayah Hankam itu meliputi area-area yang mendukung kinerja militer. Untuk koridor atau pipa bawah laut itu ada 3 juga sama, yaitu yang pertama itu harus memiliki perizinan yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu perlu adanya kajian penelitian resiko dari bencana. Yang terakhir itu tidak boleh berada pada alur pelayaran. Perkenalkan, saya Fania Reta Salsabila Putri dengan NRP akhir 1143. Selanjutnya di sini ada arahan pengendalian kesesuaian kegiatan dan pemanfaatan ruang untuk bagian insentif dan disinsentif. Pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28 tahun 2021 diberikan sebagai upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah perencanaan. Untuk arahan pemberian insentifnya, yang pertama di sini ada fasilitas persetujuan. Ini diberikan kepada masyarakat lokal yang melaksanakan kegiatan seperti perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan prasarana dan sarana dilaksanakan melalui program bantuan pemerintahan pusat atau daerah. Kemudian yang ketiga ada penghargaan, yang keempat ada publikasi atau promosi, yang kelima penyerapan tenaga kerja lokal. Kemudian selanjutnya ada pemberian insentif untuk zona ketentuan khusus pada poin 1 dan poin 2. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur, yang kedua kemudahan perizinan, yang ketiga promosi kawasan, yang keempat insentif pajak, dan yang kelima bantuan teknis dan pendanaan. Selanjutnya di sini ada arahan pemberian disinsentif. Arahan pemberian disinsentif ini yang pertama ada kewajiban memberi kompensasi atau imbalan. Kemudian yang kedua pengenaan biaya dampak pembangunan. Yang ketiga pembatasan penyediaan infrastruktur. Yang keempat bentuk persyaratan khusus dalam perizinan. Dan yang kelima pemberian status tertentu dari pemerintah daerah. Untuk disinsentif untuk zona ketentuan khusus yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, di sini yang pertama ada pengurangan insentif, yaitu penarikan atau pembatasan dukungan pemerintah bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan zonasi atau mencemari lingkungan, dan penghapusan fasilitas atau dukungan bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan kawasan. Kemudian yang kedua ada pengenaan biaya tambahan, yaitu aktivitas yang menggunakan sumber daya atau lahan dan pemanfaatan ruang bawah laut secara tidak efisien akan dikenakan biaya tambahan. Kemudian yang ketiga, pembatasan aktivitas, yaitu larangan terhadap perluasan aktivitas non-kuliner yang tidak mendukung tujuan kawasan, larangan atau pembatasan aktivitas sipil yang dapat mengganggu fungsi pada zona pertahanan dan keamanan. Boleh di next. Selanjutnya ada arahan sanksi. Di sini sanksi administrasi sesuai Permen KP 28 tahun 2021. Yang pertama ada aktivitas sanksi administratif. Di sini yang pertama yaitu peringatan tertulis. Kemudian yang kedua pemberhentian sementara kegiatan. Yang ketiga pencabutan izin. Dan untuk yang sanksi pelanggaran pemanfaatan sumber daya, yang pertama ada peringatan tertulis. Yang kedua denda administratif. Yang ketiga pemberhentian sementara kegiatan. Kemudian yang keempat ada pembekuan izin, dan yang kelima pencabutan izin lokasi. Selanjutnya di sini ada
Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan yang pertama hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K, kemudian tingkat simpangan implementasi RZWP3K, kesepakatan antar instansi yang berwenang, dan yang terakhir peraturan perundang-undang sektor terkait lainnya. Untuk arahan sanksi administratifnya, yang pertama ini ada menghalangi atau menutup akses terhadap lokasi atau kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Yang kedua, menggunakan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, tidak melaporkan pendirian dan atau penempatan bangunan dan instansi di laut kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Yang keempat, tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan persetujuan atau konfirmasi secara berkala setiap 1 tahun sekali kepada menteri. Kemudian yang kelima, melaksanakan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR dan atau RZ. Kemudian yang keenam, melaksanakan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil. Kemudian selanjutnya ada arahan sanksi zona penentuan khusus. Yang pertama, di sini ada teguran dan denda administratif bagi aktivitas yang melanggar ketentuan zonasi pertahanan dan keamanan. Yang kedua, pencabutan izin terhadap pembangunan atau aktivitas sipil yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Dan yang ketiga, tindakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran berat yang dapat membahayakan operasi militer atau keamanan nasional, dan untuk pembangunan ilegal atau tanpa izin di koridor pipa atau kabel bawah laut. Perkenalkan, saya Nanda Anindita dengan NRP 1148. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa penataan ruang laut, di mana penyelesaian sengketa itu dilakukan berdasar prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketentuan mengenai pelanggaran yang menimbulkan kerusakan dan penataan ruang laut ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran ganti rugi kepada negara. Yang kedua, rehabilitasi dan atau pemulihan kondisi perairan. Yang ketiga, sita jaminan dan jumlah uang paksa atas setiap hari keterlambatan pembayaran berdasarkan putusan hakim. Kemudian untuk penyelesaian sengketa dapat melalui forum penataan ruang laut karena terdapat perbedaan yang disebabkan karena ada perbedaan antar tingkatan kebijakan pemerintah dan para pengaturan pemangku kepentingan. Dan yang kedua itu ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana yang pertama itu ada negosiasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa terhadap kedua belah pihak. Kemudian ada mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai moderator. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi, yang dimana hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan Ketika kami disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.